Sobat Saverian, perkenalkan nama saya Dulcis Virgin Maria Daud dan saya berasal dari kelas 10E. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil wawancara saya berkaitan dengan hak dan kewajiban yang merujuk pada sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya memilih tenaga kesehatan sebagai narasumber saya, di mana saya mengambil 3 sampel dari seluruh tenaga kesehatan. Nah, saya mewawancari mereka mengenai apakah hak dan kewajiban yang mereka laksanakan selama ini itu sudah sesuai dengan sila kelima Pancasila, lalu apa dampak yang mereka rasakan sebagai tenaga kesehatan dan juga anggota masyarakat Indonesia terkait penerapan dari sila kelima Pancasila tersebut, dan apakah mereka sudah merasa adil terkait hak dan kewajiban yang seharusnya mereka peroleh. Namun sebelum itu kita harus mengetahui hak dan kewajiban para tenaga kesehatan. Yang pertama, hak yang terdiri dari mendapatkan perlindungan hukum. Kedua, mendapatkan informasi yang benar dan lengkap dari pasien atau keluarga tentang penyakitnya untuk kepentingan pengobatannya. Yang ketiga, bekerja sesuai standar profesi. Yang keempat, menolak permintaan pasien dan atau keluarganya yang tidak sesuai prosedur. Yang kelima, menerima imbalan jasa pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikutnya mengenai kewajiban. Yang pertama, mematuhi undang-undang dan kode etik sesuai dengan status kepegawaiannya. Yang kedua, memberikan pelayanan sesuai standar profesi. Yang ketiga, memberikan informasi secara lengkap kepada pasien tentang penyakitnya. Yang keempat, melindungi hak-hak pasien. Dan yang kelima, memegang teguh rahasia jabatan. Pada kesempatan kali ini pula, saya menekankan hak dan kewajiban tenaga kesehatan kepada haknya, yaitu menerima imbalan sesuai dengan jasa yang telah mereka berikan sesuai dengan ketentuan hukum. Lalu kewajibannya itu memberikan pelayanan secara adil dan mutu kepada setiap pasien. Berikut ini cuplikan video wawancara yang telah saya lakukan. Baik, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Nuh. Perkenalkan, saya Virgin Daud dari SMA Fransiskus, ingin melakukan wawancara. Boleh minta waktunya? Oke, boleh. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Saya punya nama Maria Carmila. Nama panggilan Nona atau Mila. Ibu berasal dari mana? Saya dari Cancari. Di tempat Anda bekerja ini, Anda berperan sebagai apa? Saya sebagai analis kesehatan. Baik, langsung saja. Oke. Sebagai nakes, menurut Anda apakah hak dan kewajiban Anda sesuai dengan sila kelima Pancasila? Sebagai nakes, hak dan kewajiban kah? Berarti hak berdasarkan sila kelima Pancasila. Kalau menurut saya pribadi, untuk saya pribadi, saya rasa sesuai dengan sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila kan bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan untuk saya pribadi itu sudah sesuai antara haknya saya dan kewajiban saya. Di mana haknya saya kan gajinya saya atau gaji yang saya dapat. Sedangkan kewajibannya saya, ya saya harus bekerja untuk mendapatkan gaji tersebut, ya sesuai menurut saya. Ya karena kebetulan saya PNS juga nih, jadi ya gajinya lumayan lah untuk saya. Gitu. Baik, apakah dampak yang Ibu rasakan sebagai nakes dan juga sebagai anggota masyarakat di Indonesia dalam penerapan sila tersebut? Dampak dari sila kelima tadi ya, sebagai nakes. Kalau untuk saya positif sih, dan sila kelima itu berdampak ke kehidupan pribadinya saya juga sebagai analis dan sebagai warga masyarakat, terutama
karena kita kan semuanya dapat BPJS toh, seluruh masyarakat Indonesia kalau tidak salah semuanya dapat BPJS. Itu contohnya dalam bidang kesehatannya toh. Jadi siapapun juga semua pasti dapat BPJS, entah PNS, entah pegawai, entah tenaga kerja apapun, entah masyarakat biasa semua dapat BPJS. Jadi saya rasa itu berdampak. Ya. Lalu, apakah Anda sudah merasa adil terhadap hak dan kewajiban yang Anda rasakan, terutama mengenai pendapatan atau gaji, serta peran Anda dalam menangani pandemi? Ulang yang ketiga, no? Apakah Anda sudah merasa adil terhadap hak dan kewajiban yang Anda rasakan, terutama mengenai pendapatan atau gaji, serta peran Anda dalam menangani pandemi? Kalau soal itu, menurut saya itu sudah cukup adil sebagai nakes selama pandemi tadi ya, karena selama pandemi kami juga dapat dapat uang lah, dapat hak sesuai dengan pekerjaannya kami, sesuai dengan beban kerja, jadi cukup adil menurut saya. Ya. Baik Ibu, sekian. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Saat ini Ibu berumur berapa? 46 tahun. Baik, Ibu berasal dari mana? Asal dari Sansa. Di tempat Ibu sekarang bekerja, posisi Ibu sebagai? Sebagai perawat. Baik, jadi sebagai nakes, menurut Ibu apakah hak dan kewajiban Ibu sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Ya, sesuai kalau menurut saya. Lalu, apakah dampak yang Ibu rasakan sebagai nakes dan juga anggota masyarakat di Indonesia dalam penerapan sila tersebut? Dampaknya itu sila kelima kan, Iya. keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya tenaga kesehatan, khususnya tenaga perawat gigi. Dalam menerapkan sila kelima itu sebagai tenaga kesehatan, saya harus melayani semua orang tanpa memandang entah dia itu jabatannya sebagai bupati kah, sebagai petani kah, gelandangannya, tetapi saya harus melayani mereka secara adil tanpa membeda-beda. Begitu ya. Lalu, apakah Ibu sudah merasa adil terhadap hak dan kewajiban yang Ibu rasakan pribadi selama ini? Ya, baik saja, adil-adil saja, tidak ada masalah. Berkaitan dengan pendapatan atau gaji serta peran Ibu dalam menangani pandemi itu, apakah sudah seimbang? Waktu pandemi, ya seimbang. Baik, Baik. terima kasih atas waktunya. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Erwati, Umur Anda berapa? 49 tahun, Asal Anda dari mana? dari Sanca. Di tempat Anda bekerja saat ini Anda berperan sebagai apa? Baik, sebagai tenaga kesehatan, menurut Anda apakah hak dan kewajiban Anda sudah sesuai dengan sila kelima Pancasila, dan apakah hak-hak serta kewajiban-kewajiban tersebut? Kalau menurut saya, dengan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu untuk tenaga kesehatan itu belum sepenuhnya merata. Ya, karena masih ada ketimpangan dari kebijakan-kebijakan yang kami rasakan dari pemerintah, terutama dalam hal bagaimana melihat kondisi tenaga nakes dalam kompensasi pekerjaan yang dilaksanakan dengan kesejahteraan yang diterima oleh pemerintah. Apakah dampak yang Anda rasakan sebagai nakes dan juga anggota masyarakat di Indonesia dalam penerapan sila tersebut? Bagi saya secara pribadi memang kami lebih mengedepankan pelayanan. Kami lebih mengutamakan pasien dan menyampingkan apa yang menjadi
hal ketimpangan tersebut. Itu prinsip sebenarnya yang menjadi prinsip utama kami sebagai PKS. Karena kami bekerja berdasarkan hati dalam pelayanan ketimpangan. Tapi secara sosialnya memang betul bahwa kami merasakan ketimpangan itu yang sangat berdampak terhadap kesejahteraan kami pada khususnya ya, untuk kedepannya kehidupan kami itu. Karena kami lihat bahwa tenaga nakes yang ada sekarang ini, terutama dengan informasi yang terbaru, dan banyak tenaga nakes yang dipekerjakan dengan upaya yang sangat minim, itu bahkan di PHK-kan oleh pemerintah. Disitulah sisi ketimpangan yang tanpa melihat bagaimana kebutuhan di masyarakat, ya, bahwa tenaga nakes itu sebenarnya sangat dibutuhkan. Tapi karena ada persoalan-persoalan secara administratif, banyak tenaga nakes yang dibutuhkan. Sehingga disitulah kami merasa ketidakadilan, ketimpangan dari sisi kebijakan. Dapat disimpulkan bahwa Anda merasa penerapan hak dan kewajiban sesuai dengan sila kelima ini belum adil di masyarakat, baik tentang pendapatan dan gaji serta peran Anda sebagai nakes sendiri. Ya, itu kami sangat Sekian, terima kasih. Dari wawancara yang telah saya lakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar tenaga kesehatan sudah melakukan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan sila kelima Pancasila dan mereka merasakan dampak baik dari penerapan sila tersebut. Mereka juga sudah merasa adil terhadap hak dan kewajiban yang seharusnya mereka peroleh. Namun catatannya bahwa sebagian besar tenaga kesehatan yang sudah merasa adil merupakan pegawai negeri sipil, di mana tempat saya mewawancarai mereka ini merupakan rumah sakit swasta. Perlu diketahui bahwa bagi pegawai negeri sipil, selain mendapatkan gaji dari rumah sakit swasta tersebut, mereka juga sudah mendapatkan gaji dari negara. Namun, di lain sisi, selain dari tenaga kesehatan yang merupakan PNS, terdapat juga tenaga kesehatan yang merupakan pekerja honorer, di mana kebanyakan dari pekerja honorer tersebut belum merasa adil terhadap hak dan kewajiban yang seharusnya mereka peroleh, karena mereka mendapatkan upah yang jauh di bawah jasa yang mereka berikan. Yang pada kenyataannya mereka sudah melakukan kewajiban mereka dengan baik, yaitu melayani para pasien dengan adil dan dengan mutu. Maka dapat disimpulkan bahwa sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, belum secara rata dirasakan dampaknya oleh seluruh rakyat Indonesia. Maka tindak lanjut dari hal ini yaitu memfokuskan pemerataan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dimanapun mereka berada dan bagaimanapun latar belakang mereka. Sekian dan terima kasih.